Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam garis. Macam-macam garis di sini saya sampaikan yang sesuai dengan standar ISO. Yang pertama, ini kalau tidak kelihatan bisa dilihat di sepejar ya. Kelihatan nggak? Kalau saya nyoret kelihatan nggak tadi? Coret-coret kelihatan nggak tadi? Iya. Itu. Oke. Pertama ini namanya garis nyata. Garis nyata atau garis objek sama saja. Atau continuous tick. Saya biasanya nyebut tick line. Ini boleh saja. Ini untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar. Ini tujuannya untuk visible outline, garis yang nyata. Contohnya A1. A1 nih. Ini garis-garis nyata, ini ditunjukkan, ini garis nyata ya. Nih. Nih. Ini pokoknya garis objek lah. Ini dinamakan garis nyata menggunakan tebal. Tebalnya tadi ada 0,18, 0, berapa tadi, 0,5 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jenis kedua ini adalah garis continuous thin, atau ini biasanya disebut juga garis ukuran. Padahal untuk keperluannya ini ada 7 macam ini. Untuk garis tipis dengan ketebalan setengah dari tebal garis biasa. Ini garis biasa tuh ini. Jadi setengahnya ini. Nah, yang pertama ini garis khayal dari perpotongan. Ini garis khayal dari perpotongan. Contohnya B1 mana? B1 di sini yang saya lingkar-lingkar ini ya. B1 ini. Garis khayal dari perpotongan. Jadi ini harusnya ada garis gitu ya. Cuma karena di sini ada objek lain, maka garis ini tidak nyambung ke sana. Kemudian garisnya ini tipis. Contoh misalnya kalau di sini ada radius. Ada radius gini. Ini kalau saya lihat dari samping ya. Nah, maka di sini kan ada garis sebenarnya. Kalau dilihat dari depan, maka garisnya ini entah ini dimensinya lebih dalam atau lebih lebar gitu ya, lebih keluar atau lebih ke dalam. Nanti ada garis tipisnya. Kemudian ada garis dimensi, garis ukuran berarti. Kemudian ada projection line B3, ini garis dimensi yang ini. Ada B3 projection line, atau kalau saya nyebutnya ini sebagai extension line. Ini sama saja. Atau maksudnya yang di buku ini ya, projection line adalah garis proyeksi. Itu bisa saja. Cuma kalau penunjukannya B3 ini sebenarnya berfungsi juga sebagai extension line atau garis bantu ukur. Kemudian ada leader line. Leader line ini namanya kalau bahasa Indonesia itu garis penunjuk ya. Garis penunjuk ini, contohnya nih. Ini garis penunjuk semua. Untuk menunjukkan balon-balon ini menunjukkan ini, posisi ini. Kemudian garis arsir. Garis arsir, ini garis arsir. Seperti ini. Tipis. Kemudian outline dari section yang diputar pada tempatnya. Jadi profil dari engkol ini sebenarnya profilnya bentuknya gini. Nah, section itu ada macam-macam. Ada yang remove section, ada yang revolve section. Ini yang revolve section. Jadi dipotong kemudian diputar di tempat. Nanti kalau waktunya materi yang section tahu maksud saya. Jadi intinya saya mau menjelaskan outline dari revolve section ini tadi.
outline-nya berarti garis luarnya ya. Kemudian short center line. Short center line tuh misalnya kalau ada lubang gini ya. Gini. Kok nggak lurus sih garisnya ya? Saya gambarkan. Ini saya tindas nggak apa ya? Nah, ini ada lubang. Ini misalnya kalau saya proyeksikan kan gini objeknya. Ini ada lubang gini. Gini ya. Kalau 3D objeknya, ngerti ya maksud saya ini yang ini? Nah, ini misalnya tidak panjang ya, pendek sekali ininya. Ini misalnya 5 mm. Maka ini menggunakan short center line. Padahal center line itu sebenarnya panjang, spasi, strip pendek, atau kalau umumnya di dalam buku-buku itu titik ya. Kemudian spasi, strip panjang. Ini center line. Nanti diulang lagi gini, gini lagi. Nah, short center line itu berarti yang bagian panjang ini saja. Ini juga tipis. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada? Silahkan. Ayo, silakan tanya. Kalau nggak tanya, saya yang tanya nanti. Terlalu cepat ya? Iya. Karena saya rekam nanti bisa dilihat lagi sih sebenarnya kalau terlalu cepat. Ya. Ada ketentuannya sendiri. Ya nanti saya jelaskan. Nanti harus itu ada ketentuannya sendiri sebenarnya. Ya. Biasanya setengahnya ya, setengahnya. Jadi kalau misalnya yang panjang 4 mili, nanti spasinya 2, strip pendeknya 2, spasi lagi 2, panjangnya 4 mili. Nanti lebih jelas saya jelaskan lagi minggu depan. Oke, ada standar-standarnya. Ada lagi yang bertanya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang garis yang jenis C. Yang jenis C ya. Ini namanya continuous tapi freehand. Jadi nanti membuatnya juga freehand. Ini contoh yang menggunakan ini adalah limits of partial or interrupted views and section if the limit is not a chain tin. Jadi bagian-bagian terbatas yang tidak perlu digambar di dalam gambar, misalnya kita mau mengekspos sesuatu, maka dibatasi dengan garis freehand tipis seperti ini. Nah, kemudian jenis D. Jenis D ini juga untuk potongan. Namanya continuous thin yang strict with zigzag. Ini biasanya cocok untuk gambar yang diproduksi dengan mesin. Ya, biasanya misalnya
dalam menggambar poros seperti ini. Saya agak susah gambar menggunakan ini, padahal kemarin saya gampang. Saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan. Contoh yang model zigzag seperti ini. Nah, lama ya, jadi lemot ini laptopnya. Oke, ini gambarnya. Ternyata gambar saya itu terlalu panjang, bidang gambar saya itu cuma segini. Kalau saya skala diperkecil, ini terlalu kecil. Kalau saya skala terlalu kecil, ini bidang gambar saya segini. Maka di sini itu bisa saya potong menggunakan zigzag tadi. Apa fungsinya ini? Ini nanti garisnya jadi hilang ya. Untuk memperpendek ini, memperpendek tanpa mengurangi atau merubah ukurannya ini. Ingat ya, dalam penskalaan hanya skalanya saja, ukuran aslinya kalau diukur menggunakan penggaris itu yang berbeda, cuma nilai dari dimensi ini tetap sama. Begitu pula dengan misalnya ini saya potong seperti ini ya. Untuk penjelasan ini mungkin saya jelaskan lebih detail minggu depan. Maka ukuran-ukuran semuanya ini tidak akan berubah. Walaupun kalau misalnya kita ukur sebenarnya itu tidak akan sama, tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Itu karakteristik dari kalau dipotong ya. Dipotong menggunakan potongan seperti ini. Nah, begitu untuk contoh yang continuous thin yang strict. Nah, sekarang yang dastik. Ini untuk garis bayangan. Ada dua jenis. Ada garis gores tipis, ada garis gores tebal. Dulu yang SMK pakai garis gores tipis apa garis gores tebal? Tipis. Nah, ada dua jenis. Untuk saya, mata kuliah ini menggunakan garis gores tebal. Ya, ada dua jenis memang. Kalau yang tipis dulu juga betul. Jadi ini fungsinya untuk garis nyata yang terhalang. Ini ya, mungkin referensinya dulu yang ini. Kalau saya untuk ke depan garis gores menggunakan yang tebal. Oke? Karena boleh. Ada pertanyaan? Ini misalnya terhalang ini ya. Ini terhalang. Maka menggunakan garis gores. Kalau saya tebal. Oke, selanjutnya garis hati atau garis apa ini? Yang SMK pasti tahu. Garis atau garis sumbu. Ya, istilah lainnya itu garis hati. Atau center line sama saja. Ini sama dengan garis sumbu. Nah, untuk garis sumbu, kalau bahasa Indonesia ini memang strip, titik, strip, titik. Mungkin dulu waktu SMK juga strip, gitu ya, spasi, titik. Saya juga dulu gitu kayaknya. Strip, spasi, titik, strip, gitu ya. Nah,
Kalau di software, baik di referensi yang saya ambil, itu sebenarnya bukan titik, tapi strip pendek. Jadi strip panjang, spasi, strip pendek, spasi, strip panjang, spasi, strip pendek, spasi, strip panjang. Ini baik di software, tidak ada yang titik. Di buku, e-book, semuanya ini strip pendek, bukan titik. Dulu titik ya. Ya mungkin referensinya yang lain saya tidak tahu. Cuma di e-book yang semuanya saya baca itu tidak ada yang titik ininya. Jadi garis hati atau garis sumbu itu menggunakan seperti ini. Kalau misalnya saya punya poros, jadi semua silindris lubang itu juga menggunakan namanya garis sumbu atau garis hati seperti ini. Posisinya ada di tengah. Ini menunjukkan bahwa objek ini adalah berbentuk silinder. Entah silinder berlubang seperti ini. Kalau berlubang berarti nanti ini ada garis nyata terhalangnya. Seperti dululah waktu SMP kan sama saja ya. Nih. Ada garis nyata terhalangnya. Ini kalau berlubang. Ini sudah menunjukkan bahwa ini silindris karena ada garis sumbunya ini tadi. Untuk aturannya, untuk pemberiannya itu tidak boleh pas. Ini harus lebih kayak gini. Ini harus lebih. Kalau pas menurut ISO, ini saya ada silinder. Saya buat garis kok nggak lurus ini. Nggak apa-apa ya nggak lurus, maaf ya. Ini agak susah menggunakan ini. Kalau pakai kapur gampang. Kalau pas seperti ini kan pas ya. Pas garis objeknya. Ini garis objek tebal, ingat. Ini malah salah ini. Ternyata yang betul itu malah yang dilebihkan seperti ini. Ini betul. Ya, garis sumbu itu harus dilebihkan. Kemudian ini yang H, jenis H itu yang mana? Dicari yang H. Yang H tidak ada di sini. Yang H itu dia chain-tin, kemudian tick at end and change of direction. Ujung-ujungnya ini tebal. Kemudian ketika perubahan arah, dia itu juga tebal. Ketika ada di tengah-tengah posisinya gini, dia tipis. Ya, ini ujungnya tebal. Kemudian strip pendek, panjang tipis ya. Tipis. Ini misalnya mau berubah arah, ini tebal. Pendek, panjang, pendek, panjang, di ujung-ujungnya ini tebal. Nah, ini biasanya untuk garis potong. Garis potong. Nanti ada arah atau pandangan dalam memotong. Ya, misalnya ke arah sana, ini ada A gitu ya. Ini ke arah sana, ini ada A. Misalnya gitu. Nah, ini garis potong. Kemudian ada chain tick. Chain tick ini untuk mengindikasikan dari garis atau permukaan yang membutuhkan perlakuan khusus. Nih di sini ya. Nih. Ada perlakuan khusus di situ. Itu kan handle. Handle itu perlu di polishing misalnya ya, dihaluskan. Maka saya kasih tanda khusus dengan chain tick yang putus-putus itu ya, J. Maka di situ nanti saya kasih keterangan diapain ini gitu, sepanjang itu. Jadi ini tidak semuanya misalnya boleh saya kasih garis yang chain tick model J hanya segini ya, berarti perlakuannya khusus hanya segini. Saya kasih keterangan untuk panjangnya berapa, panjang ini saya kasih catatan khusus di polishing ya, berarti yang mengkilat nanti hanya sepanjang tertentu, itu juga boleh. Ada requirement khusus di permukaan itu. Perlakuan khusus contohnya di handle ini harus mengkilat, harus atau di chrome gitu ya, itu boleh. Nah, ini yang terakhir adalah jenis K. Jenis K ini chain tin double dash. Ini bagian-bagian yang berdampingan. Kemudian ada batas-batas kedudukan benda yang bergerak. Ada garis sistem.
Contohnya ini. Ya. Ini berarti berdampingan dengan objek yang lain di bawahnya, misalnya gitu. Kemudian ada garis sistem. Garis sistem itu yang ini ya, ini garis sistem. Sistem dia bekerja itu juga bisa menggunakan centin double dash seperti ini. Untuk batas-batas kedudukan benda yang bergerak itu juga bisa centin double dash seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini cuma digerakkan ke sana itu lo bisa gitu ya. Gerakan ke sana bisa. Sehingga ini tuh sebenarnya bukan gambar aslinya, cuma menunjukkan bahwa maksimum pergerakan dari tuas ini itu adalah sekian. Jadi penunjukannya ini menggunakan centin double dash ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Waktunya habis ya, ternyata tidak nutut waktu kita. Mau dilanjutkan atau sudah? Kurang sedikit sih. Lanjut aja ya, nanti rekamannya bisa dipelajari di rumah kan gitu ya. Daripada nanti saya ngerekam sendiri belum tentu saya mau ngerekam. Oke, saya lanjutkan. Sekarang garis-garis yang berpotongan. Saya pikir dari penjelasan slide ini sudah cukup jelas mana yang betul, mana yang salah. Jadi garis gores dan garis gores titik yang berpotongan harus diperlihatkan dengan jelas titik perpotongannya. Jadi harus jelas. Kalau ISO ini harus berpotongan, ya. Kalau tidak berpotongan seperti ini salah. Misalnya tadi ada poros yang berlubang, maka memulai garis stripnya itu harus berhubungan dengan garis nyatanya. Gini. Berakhirnya juga harus bersentuhan. Begini. Ini garis sungguhnya. Ini. Jadi kalau tidak bersentuhan di sini, ini salah. Ya, harus bersentuhan di sini. Bersentuhan dengan objek. Kemudian dibelokkan ya, dibelokkan ini harus nyambung. Kemudian pertemuan garis nyata terhalang seperti ini harus nyambung juga. Ini diingat-ingat. Kemudian apabila ada intersection point seperti ini juga harus bertemu. Kalau tidak bertemu seperti ini salah. Ini juga salah. Ini banyak sekali aturan-aturannya yang harus diikuti. Nah, apabila garis itu merupakan lanjutan dari garis nyata dari arc atau ini dimulai dengan space, ya, bukan nyambung. Kalau lanjutan garisnya ini, lanjutannya dari ini, maka dimulai dengan spasi, bukan seperti ini. Untuk arc yang invisible, yang tidak kelihatan, dimulai dengan strip. Ini. Kalau dimulai dengan spasi, salah. Kemudian small arc, ya, radius yang kecil itu dibuat solid boleh. Jadi langsung nyambung. Harusnya kan putus-putus. Tapi kalau kecil langsung saja nyambung. Ini boleh. Kemudian ada dua radius atau dua lengkungan yang bertemu pada titik persinggungan. Seperti ini. Ini harus ketemu juga garisnya. Kalau tidak ketemu seperti ini salah. Garis sumbu dimulai dengan garis yang panjang, diakhiri juga dengan garis yang panjangnya. Bagian yang pendek ini salah. Kemudian lubang atau solid part yang silinder, tengahnya ini bagian yang panjang, yang pendek ini standarnya ASME atau ANSI itu ASME Y berapa saya lupa.
nanti minggu depan. Nah ini yang ini betul. Kalau ini punyanya ISO. Jadi tengah ini harus yang panjang. Di sini yang bersinggungan, di sini juga harus bagian yang panjang. Kalau yang bagian putus itu tidak boleh. Misalnya saya punya lingkaran, ini garis sumbunya, yang tengah ini nggak seimbang juga tidak apa-apa ya. Ini gini, ternyata saya putus gini. Yang putus ini nih, ini nggak kena objeknya. Nah, ini salah. Jadi harus semua sisi ini kena yang bagian panjangnya. Bagaimana cara ngaturnya itu? Ya nanti silakan diatur sendiri, sesuaikan. Kemudian apa nih? Apabila ada dua sumbu berpotongan, ini berpotongan dengan yang panjang. Nih. Bukan yang berpotongan dengan yang pendek. Untuk garis yang berpotongan seperti ini juga harus berpotongan bagian yang panjangnya. Kalau tidak bertemu juga salah ini. Ini tadi yang saya katakan di depan, ini sumbu ya misalnya, ini silindris bendanya. Maka kalau center line ini harus melebihi. Kalau pas gini, ini salah. Nah, sekarang masuk ke standarisasi gambar teknik berupa huruf dan angka. Jadi harus jelas, seragam. Huruf dan angka ini senantiasa menjadi cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan sejelas-jelasnya. Huruf dan angka ini menjadi hiasan bagi gambar teknik itu. Oleh sebab itu, posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Huruf dan angka tersebut dapat dibuat tegak atau miring. Nah, maksud dari ini misalnya sebenarnya di slide selanjutnya ya, harus diatur sedemikian rupa itu artinya misalnya saya punya geometri seperti ini. Ini lurus ya. Ini garis objeknya saya tebalkan. Pemberian dimensi ini diusahakan di luar gini ya. Kalau sket itu saya sering menggunakan gini. Ini sebenarnya di civil engineering ya, kayak garis potong ini. Ini kalau sket. Tapi kalau garis nyata atau garis artinya yang benar-benar ada di engineering drawing ya, di kertas gambar itu tidak boleh gini ya, harus panah. Harus panah. Ini harus menggunakan anak panah gini. Anak panahnya nanti ada ukurannya di dimensioning ya, harus bersabar dulu. Ini anak panah. Nah, ini yang ini. Nah, yang ini harus dipikirkan. Kalau ditarik sini, boleh nggak kira-kira? Tarik keluar sini. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Karena apa? Karena mengganggu ini extension line-nya atau garis bantu ukur. Jadi nariknya itu yang mudah untuk dibaca sehingga tidak terjadi kerancuan. Harus ke sini. Ini misalnya 10, ini 5. Maka jarak inilah yang penting ya. Jarak ini, jarak garis-garisnya ini penting perlu diperhitungkan. Jadi untuk jarak-jaraknya itu dikasih jarak kalau ini dengan ini 2 kali tinggi huruf atau ada yang nyebut di referensi lain itu 10 mm antara garis objek dengan garis yang pertama. Garis yang kedua itu jaraknya dengan letter yang ini ya, itu 1 kali tinggi hurufnya. Gitu. Kalau tinggi hurufnya 2,5 berarti ya 2,5. Oke, itu maksud dari yang ini ya. Ini untuk lebih jelasnya didimensioning. Boleh dibuat tegak atau miring hurufnya. Untuk yang tegak seperti ini
untuk aturannya ini makanya kemarin kenapa saya minta untuk membeli mal huruf yang 2,5 dan 3,5 seingat saya. Betul ya? Dapat yang 2,5? Tidak dapat. Ada ukurannya nggak itu di situ? Ketemu. Paling-paling yang banyak itu 3 mm. Kalau 3 mm ya tetap bisa saja, karena nanti di dalam etiket itu kan 5 mm ya, sehingga sisa 1 mm 1 mm. Yang standar itu ya 2,5 sebenarnya. Ada, itu berapa? 3 5 sama 3 dan 5. Ya ini nggak apa-apa kalau dapatnya ini. Nanti yang di etiket berarti pakai yang 3. Namun ingat standarnya itu 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20. Ini standar tinggi huruf ISO. Ya, kalau tidak sesuai ini berarti tidak standar. Jadi kalau ketemunya 3, 5, 5-nya standar, 3-nya yang enggak standar. Bisa jadi kalau malnya 3 itu nanti jadinya 3,5, saya nggak tahu. Ya nanti dicoba saja. Atau mungkin nanti jadinya 2,5, nanti bisa diukur sendiri. Tapi sebenarnya ada kalau kita beli itu yang 2,5 dan 3,5. Nanti untuk apa? Diikuti terus perkuliahannya. Oke, intinya itu kalau tinggi huruf, nanti lebih lengkap dibaca sendiri. Ini untuk huruf miring, miringnya 75 derajat. Huruf tegak. Nah, sekarang bicara masalah kepala gambar. Menurut Manual of British Standard in Engineering Drawing, ini Parker 1991, untuk informasi dasar yang biasanya ada di dalam title block, ini ada 12 poin itu. Ya. Ada nama perusahaannya, ada drawing number, ada nomor gambar, ada judul, ada tanggal, ada siapa yang gambar, ada skala, ada patennya, copyright, ada proyeksi simbol, ada unitnya, reference to standarnya, ada sheet number, number of sheet and issue information. Oke, saya melompat dulu. Kita lihat kepala gambar yang kemudian nanti kita gunakan. Nah, ini etiket atau kepala gambar yang nanti kita gunakan. Ada banyak sekali jenisnya. Ini di Polinema, Politeknik Negeri Malang, di sebelah situ. Ini menggunakan yang seperti ini ya. Ini ada juga. Ini model sekolah teknik. Seperti ini. Ada yang juga seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini masih sama. Ini ya, VSM. Sekolah teknik model seperti ini. Kemudian ada yang model seperti ini. Ada, ini saya ambil dari University of Melbourne. Etiketnya seperti ini. Ini dari Roy Mac. Perusahaan kan punya sendiri-sendiri ya. Ada yang model gini. Ini ada proyeksinya, ada jenis kertasnya, ada skala dan seterusnya. Ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Intinya yang saya mau perjelas adalah nanti etiket yang kita gunakan atau kepala gambar itu mengacu pada etiket yang ini. Sehingga nanti kalau ada yang punya mal, ini 15 ya. Ini 15. 15 itu dibagi dengan 3 posisi ini. Sehingga setiap ini adalah 5 mm. Maka untuk ini yang betul adalah sebenarnya 2,5 mm. Cuma kalau punyanya 3 berarti nanti boleh punya pakai 3 mm. Sehingga nanti sisanya atas bawah ini adalah 1 mm. Jadi tidak sampai mentok ke atas atau ke bawah namanya. Untuk etiket gambar kita ada sedikit perubahan di sini. Ya. Kalau tidak ada list material, gunakan seperti ini. Tidak ada list material.
Seperti ini cukup. Ini malah 3,5. Kalau saya rekomendasikan 2,5 saja. Kalau misalnya ini mungkin mal 3 jadinya 3,5 ya. Nanti space-nya akan terlalu kecil, gitu ya. Kecil. Kalau saya itu 2,5. Nanti bisa jadinya itu lebih dikit, tidak apa-apa. Itu akan lebih ada space longgar di sini karena ini hanya 15 mm. Oke. Nah, yang dirubah dari etiket ini, nanti kalau menggambar etiket di kertas gambarnya masing-masing, itu ininya tidak perlu ada dalam milimeter, langsung milimeter. Kemudian tanggalnya sesuai, ininya diganti NIM, bukan departemen atau NRP. Ini NIM-nya mahasiswa berapa? Ya, NIM-nya saudara sekalian yang ada di sini itu berapa masing-masing. Nah, kemudian di sini diganti bukan lab gambar dan L mesin, tapi lab gambar teknik mesin UM, gitu ya. Tulisannya kapital semua juga boleh, lab gambar semuanya teknik mesin ini ya. Iya, teknik mesin. Kalau nggak cukup bawahnya gini, yang ini. Ini ada nomor gambar, ada ukuran kertas, ada peringatan, ada yang gambar siapa, NIM-nya, yang melihat siapa. Ini dilihatnya ini saya. Nanti terserah mau huruf kapital boleh atau tidak, campuran juga boleh nih ya, kapital semua juga boleh, atau Pak Didin gitu aja lah, Pak Didin ya, tanpa gelar apapun boleh. Ini misalnya 2020, kalau nggak cukup ya 20 saja gini, boleh. Untuk standar ininya, ini standar simbol proyeksi. Kalau ini proyeksinya, ini contoh proyeksi Amerika. Kalau misalnya ada pertanyaan ya, oh ini proyeksi apa Pak? Ini proyeksi Amerika. Kemudian ini ukurannya berapa gitu. Ukurannya untuk yang standar ini sesumbu ya. Kalau ini D, jadi ukurannya terserah ini, hanya penskalaan ini D, ini itu 2,2 D, ini 1,7 D, gitu. Ruangnya kan 30, nanti diidealkan jaraknya ini dikurangi panjangnya ini. Jadi kan seimbang, nanti posisinya ada di tengah. Jadi diameter ini ditambah panjangnya ini, kemudian ini dikurangi itu tadi ya, penjumlahan itu tadi, kemudian dibagi 3, dapatnya ini. Itu jadi posisinya tetap di tengah. Misal yang kecil ini 6 atau 5 diameternya. Nanti yang lainnya menyesuaikan, tinggal dikalikan dengan pengalinya ini. Ini 1,7 atau 6 mm misalnya ya, yang kecil, nanti disesuaikan. Terserah mau 6 boleh, 5 mm boleh. Yang penting tidak melebihi dari 15 mm di sini. Tuh. Oke, saya kembali lagi ke sini. Berarti ini sudah jelas ya kira-kira penjelasan dari poin-poin di dalam kepala gambar. Nah, untuk informasi-informasi tambahan ini bisa mencakup material dan spesifikasi, heat treatmentnya, surface finish, tolerance, geometrical tolerance, screw and thread forms, sheet size, kemudian dan seterusnya. Oke, ini dibaca sendiri. Kemudian
Ini yang saya ngambil dari sumber yang lain juga. Umumnya ini bisa mencakup nomor gambar, judul nama gambar, nama instansi, skala, nama penggambar pemeriksa yang mengesahkan, cara proyeksi, keterangan yang diperlukan. Ini malah cuma 7, yang tadi ada berapa itu? Lebih dari 10 ya. Ini juga boleh kalau hanya mencakup ini saja. Ini dari referensi yang lain. Nah, ini sekali lagi untuk etiket atau kepala gambar yang kita pakai, kemudian isi-isiannya yang dirubah itu saja. Untuk dimensi semuanya disesuaikan dengan itu. Apabila masih ada yang bingung, bisa tanya ke teman-teman yang dulu SMK gitu ya, SMK teknik mesin atau yang lainnya, pasti sudah tahu kayak gini. Demikian, ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, itu dulu untuk pertemuan pertama. Terima kasih.